Engkau baik Bapa, dan kami bangga punya Allah yang baik seperti Engkau, yang masih memberikan kami waktu dan kesempatan untuk beribadah kepada Tuhan. Karena kami menyadari tanpa Engkau hidup kami sia-sia. Kaulah segalanya di dalam hidup kami, ya Allah. Dan kami sangat bersyukur, kami boleh berkumpul, memuji, memuliakan Tuhan. Kiranya setiap pujian dan penyembahan kami itu berkenan di hati-Mu ya Tuhan. Dan hari inilah saat di mana kami mau mendengarkan firman-Mu. Firman indah, firman ajaib, firman yang memberi hidup. Kami membutuhkannya ya Tuhan di tengah-tengah dunia yang gelap dan berdosa ini. Kami butuh tuntunan daripada firman Tuhan, yang akan selalu memimpin kami supaya hidup kami adalah hidup yang berkenan di hadapan-Mu dan kami melakukan apa yang menjadi kehendak-Mu. Mari Tuhan saat ini tolong kami supaya kami boleh mengerti firman Tuhan. Allah Roh Kuduslah yang akan memberikan kami kemampuan dan keberanian untuk melakukannya. Hamba-Mu yang lemah dan terbatas ini, biarlah Tuhan yang tidak terbatas yang akan menolong dia, memampukannya untuk menyampaikan isi hati-Mu kepada kami semua. Mari Tuhan, kami sudah siap mendengarkan Tuhan, berbicaralah kepada setiap kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Juru Selamat kami yang hidup, kami berdoa, kami mengucap syukur. Amin. Selamat pagi, Shalom. Shalom. Bapak Ibu Saudara-saudara, kita sangat bersyukur kalau hari ini kita boleh diberikan kesempatan untuk beribadah, memuji dan memuliakan Tuhan. Keputusan kita untuk datang saat ini adalah keputusan yang tepat, karena yang mengundang kita adalah Allah sendiri. Untuk bersama-sama kita menikmati Dia, memuji dan memuliakan namanya. Hari ini kita akan bersama-sama mendengarkan firman Tuhan. Firman Tuhan terambil dari Markus, Injil Markus yang pertama ayat yang ke-16 sampai dengan ayat yang ke-20. Dengan judul Penjala Manusia. Mari kita persiapkan Alkitab kita masing-masing dan Bapak Ibu silakan memperhatikannya dan saya akan membacakannya untuk kita semua. Demikianlah bunyi firman Tuhan dari Injil Markus yang pertama ayat yang ke-16 sampai dengan ayat yang ke-20. Ketika Yesus sedang berjalan menyusur danau Galilea, ia melihat Simon dan Andreas saudara Simon. Mereka sedang menebarkan jala di danau, sebab mereka penjala ikan. Yesus berkata kepada mereka, "Mari ikutlah aku dan kamu akan kujadikan penjala manusia." Lalu mereka pun segera meninggalkan jalannya dan mengikut dia. Ayat 19, dan setelah Yesus meneruskan perjalanannya sedikit lagi, dilihatnya Yakobus anak Zebedeus dan Yohanes saudaranya sedang membereskan jala di dalam perahu. Yesus segera memanggil mereka dan mereka meninggalkan ayahnya Zebedeus di dalam perahu bersama orang-orang upahannya lalu mengikuti dia. Yang berbahagia adalah setiap kita yang membaca firman Tuhan, merenungkannya dan yang melakukannya dalam kehidupannya sehari-hari. Bapak Ibu Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, pernahkah kita berpikir dan coba menanyakan kepada diri kita, kira-kira apa sih arti hidup kita? Untuk apa saya ada di dalam dunia sampai saat ini? Apakah kita berpikir bahwa kita cukup hanya untuk diselamatkan dan tidak melakukan apa-apa?
Sering sekali hal itu yang ada di dalam diri kita Bapak Ibu. Yang penting aku sudah diselamatkan, itu cukup. Kita lupa Bapak Ibu saudara-saudara bagaimana sesungguhnya Tuhan Yesus memanggil setiap kita bukan hanya untuk menerima anugerah keselamatan, tapi Tuhan memanggil kita untuk maksud yang juga lebih mulia, yaitu menjadi penjala manusia. Apapun status kita Bapak Ibu saudara-saudara, apapun pekerjaan kita atau keadaan hidup kita, baik kita sebagai atasan, baik kita sebagai bawahan, baik kita sebagai pengusaha, sebagai karyawan, ibu rumah tangga, ataupun sebagai pelajar, Bapak Ibu saudara-saudara, kita dipanggil itu untuk meninggalkan hidup yang berpusat pada diri sendiri. Dan mengikuti dia dalam panggilan menjadi penjala manusia. Hidup yang lebih bermakna Bapak Ibu, hidup yang lebih berarti. Di mana Tuhan memanggil kita untuk mengasihi sesama, Tuhan memanggil kita untuk membawa jiwa-jiwa kepada Tuhan melalui kesaksian kita dan juga ketaatan kita. Memang gak bisa dipungkiri Bapak Ibu saudara-saudara, hidup di dalam dunia saat ini penuh dengan tekanan. Penuh dengan pergumulan, kita sibuk dengan banyak hal di dalam dunia ini. Banyak kita melihat saat ini para pemimpin-pemimpin, pengusaha, karyawan, semua ibu rumah tangga, bahkan juga para pelajar itu bergumul dengan beban masalah yang tidak ringan. Tekanan pekerjaan, bahkan ada konflik di dalam rumah tangga, lelah, capek rasanya menjalani hidup ini. Kita bertanya, apa arti hidupku? Kita hidup dalam pusaran rutinitas dan beban, mencoba bertahan di tengah tekanan pekerjaan, di tengah tanggung jawab keluarga, bahkan luka hati yang belum sembuh. Mungkin ada di antara kita yang berkata di dalam hatinya, saya sudah bekerja keras, apa arti hidupnya? Tapi saya tetap merasa kosong. Bapak Ibu saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, ingatlah sesungguhnya dalam kondisi seperti itu Tuhan tidak meninggalkan kita. Ada kasih karunia, ada kesabaran, ada pengharapan baru dari Tuhan Yesus untuk setiap kita anak-anaknya. Tuhan Yesus memanggil setiap kita Bapak Ibu, Ia tidak memanggil untuk menambah beban, tapi untuk memberi arah baru, tujuan hidup yang sesungguhnya, bahwa kita hidup sebagai penjala manusia. Dalam Injil Markus 1 ayat 16 sampai 20 yang kita baca hari ini, kita mendapati kabar baik bahwa Tuhan Yesus tidak datang dengan cara yang biasa menurut ukuran dunia. Yesus datang bukan mencari orang hebat atau orang berpengaruh, tetapi Ia justru datang kepada orang biasa untuk maksud tujuan ilahi, untuk membentuk mereka menjadi luar biasa, masuk dalam rencana kerajaannya. Mari kita lihat bersama-sama Bapak Ibu, apa yang pertama-tama Tuhan Yesus mau ajarkan kepada kita melalui panggilan ini. Yang pertama Bapak Ibu saudara-saudara adalah bahwa Yesus memanggil orang biasa untuk tujuan yang luar biasa. Kita melihat pada ayat yang ke-16 sampai dengan ayat yang ke-17, Yesus tidak mencari pemimpin agama. Yesus tidak mencari ahli Taurat. Yesus juga tidak mencari orang yang terkenal yang melayani di bait Allah. Tapi Dia datang ke danau.
ke tempat kerja yang penuh dengan kesibukan, yang penuh dengan kelelahan, capek, mungkin ya kegagalan. Tapi di sana Yesus memanggil Simon dan Andreas yang adalah nelayan biasa. Tapi Yesus melihat mereka. Ya, kalau kita melihat di sini bukan sekedar melihat Bapak Ibu, tapi ketika Yesus melihat, di sana dia melihat dengan hati. Yesus melihat dengan tujuan yang besar, tujuan yang ilahi, potensi yang besar dari orang-orang yang biasa ini. Ia melihat bukan hanya profesi mereka, mungkin profesi yang dianggap rendah, sepele, yang tidak dipikirkan, ya, yang diabaikan. Tapi Yesus datang tidak melihat profesi mereka. Yang menarik apa? Dia datang melihat potensi mereka. Seperti seorang yang menanam benih di tanah yang tidak tampak subur. Orang lain mungkin mengabaikannya. Tapi si penanam tahu bahwa di tanah itu tersembunyi potensi besar. Demikian juga Yesus. Ia melihat ya potensi ilahi dalam setiap kehidupan kita yang mau mengikut Kristus. Tidak peduli seberapa sederhana latar belakang hidup kita. Kita adalah manusia yang berharga. Kita adalah manusia yang istimewa dan Dia menyambut setiap kita yang datang kepadanya. Bapak Ibu saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, tidak peduli, kita tidak perlu menjadi luar biasa untuk dipanggil oleh Tuhan. Cukup kita bersedia. Tuhan tidak melihat siapa kita di mata dunia, tapi siapa kita di dalam kasih karunia-Nya. Bapak Ibu saudara-saudara mungkin tahu siapa orang yang ada di gambar ini Bapak Ibu. Dia adalah Nick Vujicic. Ketika dia menceritakan bagaimana kesaksian hidupnya, dia juga direndahkan, dia diabaikan, dia juga seperti dibully, dia tidak punya tangan, dia tidak punya kaki, hanya kaki yang kecil yang ada di bagian paha itu. Bapak Ibu saudara-saudara, dia ada di satu titik ingin bunuh diri Bapak Ibu, karena dia melihat apa artinya seorang cacat yang gak berguna ini. Tapi pada waktu itu dia bangkit dari keterpurukannya, dia berjumpa dengan Tuhan dan dia bisa melihat Tuhan yang besar, yang luar biasa itu punya rencana dalam hidupnya. Siapa sangka Bapak Ibu saudara-saudara ketika dia bertobat, dia terima Yesus. Dia akhirnya menjadi hamba Tuhan. Dia menjadi pengkhotbah besar di berbagai negara-negara yang ada di dunia ini. Di mata dunia mungkin dia tidak berharga. Tapi di mata Tuhan dia sangat berharga. Bapak Ibu saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, saya semakin mengenal beliau itu ketika beliau itu pergi ke Medan ya. Waktu itu saya ada di Medan dan saya bersyukur Bapak Ibu, kenapa? Karena saya salah satu tim worship leader yang melayani ketika beliau itu mengadakan KKR di Medan. Saya sampai pengen rasanya memegang kaki itu, saya takut Bapak Ibu Saudara, tapi saya pegang. Wah, saya berpikir begini, kalau saya di posisi itu, mampu enggak saya? Bisa enggak? Tuhan baik Bapak Ibu Saudara-saudara, dia boleh menjadi berkat bagi ribuan anak-anak muda pada waktu itu. Dan banyak anak-anak muda yang menyerahkan diri kepada Tuhan. Dalam kehancuran itu Tuhan ubah hidupnya, Tuhan berkati dia. Bahkan Tuhan tambah sukacitanya. Tuhan memberikan dia seorang wanita yang sempurna. Seorang istri yang sempurna Bapak Ibu Saudara. Bukan hanya itu, Tuhan mengaruniakan 4 orang anak kepada Nick Vujicic. Dan dia tidak pernah berhenti untuk melayani Tuhan. Bapak Ibu Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, seorang Wright pernah ngomong begini, Yesus
memanggil orang biasa karena dia tahu bahwa kasih-Nya akan membentuk mereka menjadi luar biasa. Saya tidak tahu bagaimana kondisi kita baik hari ini Bapak Ibu, tapi ini adalah kabar penghiburan bagi kita yang mungkin pernah direndahkan, pernah diremehkan, pernah ditolak dan merasa tidak berarti. Ingatlah, Tuhan melihat potensi kita, bukan kegagalan kita. Seperti seorang ibu rumah tangga yang sederhana, tapi dengan setia dia mengasihi keluarganya, membimbing keluarganya, bahkan menjadi terang di lingkungannya. Ia adalah penjala manusia di mata Tuhan. Maka jangan batasi Tuhan dengan label dunia. Siapkanlah hatimu karena panggilannya bisa datang saat ini juga. Setelah kita melihat bahwa Tuhan Yesus memanggil orang-orang biasa untuk mengambil bagian dalam rencananya yang luar biasa. Sekarang Bapak Ibu kita perlu bertanya, bagaimana seharusnya kita meresponi panggilan Tuhan itu? Apakah cukup hanya merasa senang, terima kasih Tuhan, aku sudah diselamatkan? Apakah cukup kita ini ya sudah, aku sudah dipilih oleh Tuhan, gak peduli orang lain? Atau justru ada sesuatu yang lebih dalam yang Tuhan rindukan dari kita? Mari kita perhatikan bersama-sama apa yang mereka lakukan Bapak Ibu. Yang kedua, kita belajar bahwa mengikut Yesus bukan dengan separuh hati. Tapi mengikut Yesus itu dengan penyerahan sepenuh hati. Mengikut Yesus dengan sepenuh hati berarti kita memberikan seluruh hidup kita kepada Kristus. Bukan hanya sebagian Bapak Ibu Saudara-saudara. Kita tidak bisa berkata aku mau ikut Yesus, tapi please Tuhan jangan ganggu urusanku. Jangan ganggu pekerjaanku. Jangan ganggu keuanganku. Jangan ganggu rencanaku. Tidak. Demikian Bapak Ibu, ketika Yesus memanggil Simon dan Andreas, mereka langsung meninggalkan jala mereka. Artinya Bapak Ibu Saudara-saudara, ya, meninggalkan jala mereka dan mengikut Yesus. Ini bukanlah hal yang mudah Bapak Ibu ya, karena meninggalkan jala itu adalah simbol rasa aman, pekerjaan utama mereka, sumber penghasilan mereka, dan masa depan yang selama ini mereka rancang demi kerajaan Allah. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, kita melihat hal ini adalah satu hal pembelajaran yang harus kita bisa mengerti, saudara. Bahwa sering sekali kita merasa apa yang kita miliki hari ini jangan diganggu oleh siapapun juga. Ini menunjukkan saudara bahwa Yesus tidak mencari pengikut yang setengah hati, yang hanya ikut kalau hidupnya enak saja, tidak ada masalah. Tapi dalam kehidupan kita saudara, kita harus melepaskan ya sesuatu yang penting dalam hidup kita demi mengikuti panggilan surgawi. Seorang Johnson pernah ngomong seperti ini saudara-saudara. Ketaatan kepada Kristus hampir selalu melibatkan perpisahan dari sesuatu. Ketaatan sering menuntut pengorbanan. Tapi perpisahan itu bukan kehilangan yang sia-sia. Dalam Kristus, setiap hal yang kita tinggalkan akan digantikan dengan sesuatu yang jauh lebih berharga. Mari Bapak Ibu Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, coba tanya diri kita, apa jala yang sedang kita genggam? Rasa aman mungkin dalam materi, nama baik, luka yang belum dilepas.
Hari ini Yesus memanggil Anda untuk mengikut Dia sepenuh hati dan percaya bahwa rencananya itu lebih baik dalam hidup kita. Inilah Bapak Ibu saudara-saudara yang harus kita lakukan. Mengikut Yesus harus sepenuh hati. Bagaimana kita melihat para murid-murid itu meninggalkan jalan mereka dan mengikut Yesus. Karena mereka bisa melihat siapa yang memanggil mereka. Kalau di dalam pikiran dunia Bapak Ibu saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, kita melihat kalau yang memanggil itu adalah Yesus. Ya kita tahu apa profesinya Yesus. Kalau dalam pikiran dunia, kalau yang memanggil itu juga ahli nelayan, ya ahli menangkap ikan, mungkin mereka langsung cepat ikut saudara ya. Tapi yang memanggil ini adalah Yesus, yang kita tahu dia adalah tukang kayu. Tapi di sanalah kita melihat apa? Otoritas Yesus yang memanggil. Kedaulatan Allah yang memanggil mereka. Bapak Ibu saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Hari ini bagaimana sikap kita ketika kita mengikut Yesus? Sudahkah kita mengikut Dia dengan sepenuh hati? Ini menjadi perenungan yang sangat serius. Karena mengikut Yesus itu tidak boleh main-main Bapak Ibu. Harus dengan sepenuh hati. Namun saudara, panggilan Tuhan bukan hanya soal kepada siapa Ia datang, atau seberapa dalam kita merespon dengan penyerahan hati. Ada satu hal lagi yang tidak kalah penting, yaitu berbicara tentang apa? Soal waktu. Kapan seharusnya kita menanggapi panggilan Tuhan? Apakah kita bisa menundanya sampai kita merasa lebih siap? Atau justru ada urgensi yang Tuhan ingin kita sadari. Mari kita melihat Bapak Ibu apa yang mereka lakukan Bapak Ibu. Yang ketiga Bapak Ibu, waktu Tuhan memanggil, respon kita seharusnya adalah sekarang. Markus menekankan pada soal kata segera. Bapak Ibu saudara-saudara, sebagai sebuah respon dari Andreas, respon dari Petrus, Yakobus dan juga Yohanes. Kata segera ini muncul 2 kali di dalam teks yang kita baca ini untuk menggambarkan apa Bapak Ibu? Kesegeraan tanpa penundaan lagi. Ketika Yesus memanggil Bapak Ibu saudara-saudara, keempat orang ini tidak menunda atau menimbang-nimbang, tetapi mereka langsung mengikut Yesus. Bahkan ketika kita membaca di dalam ayat yang ke-20, Yakobus dan Yohanes itu lebih luar biasa. Mereka meninggalkan ayahnya, rumahnya, perahunya, bahkan orang-orang yang bekerja untuk mereka. Kalau mau dikaitkan pada zaman sekarang Bapak Ibu, kira-kira ada enggak yang mau seperti ini? Meninggalkan semuanya demi mengikut Yesus. Ini adalah hal yang sangat serius Bapak Ibu saudara-saudara. Ya, panggilan yang benar-benar menuntut segera, tidak menunda-nunda. Saat mereka memutuskan untuk mengikut Yesus, meninggalkan semuanya, ini keputusan yang sangat klimaks Bapak Ibu, yang sangat penting. Dan mereka tahu Bapak Ibu ini bukan sekedar tindakan impulsif atau spontan, dadakan, tidak. Tapi ini memang tanggapan mendesak dan tanggapan iman terhadap otoritas Yesus. Bapak Ibu tahu, lihat berjuta-juta orang sedang berjalan menuju kebinasaan. Siapa yang peduli? Dan hari ini ketika kita mendengarkan firman Tuhan ini, mereka butuh Yesus.
Siapa yang harus pergi? Kita. Kita harus pergi Bapak Ibu, di mana kita boleh menjadi berkat bagi orang lain. Tuhan sedang mencari hati yang tidak menunda, ladang sudah menguning. Tapi lihat penuainya. Mungkin Bapak Ibu berpikir itu kan tugas hamba Tuhan, itu tugas para misionaris. Tidak Bapak Ibu, ini adalah panggilan istimewa dari Kristus untuk kita semua. Di mana kita bisa melihat Bapak Ibu Saudara-saudara, Yesus yang memanggil setiap kita. Kalau engkau memanggilku hari ini Tuhan, bisakah kita berkata, aku tidak akan menunggu besok. Bapak Ibu Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, ini adalah keputusan yang memang tidak mudah. Tapi kita percaya yang memanggil kita adalah Tuhan, maka dialah yang akan memampukan setiap kita. Seorang yang bernama Bonhoeffer pernah ngomong seperti ini, ketika Yesus memanggil seseorang, ia memanggil dia untuk datang dan mati. Artinya apa Bapak Ibu Saudara-saudara? Di mana kita bukan mati secara fisik, tetapi mati terhadap ego kita, terhadap hawa nafsu kita, terhadap agenda kita, terhadap kenyamanan yang selama ini kita pelihara. Banyak orang tahu mereka dipanggil, tapi apa yang terjadi? Mereka terus menunda. Tuhan, nanti saja kalau sudah pekerjaanku baik, keluargaku baik, anak-anakku sudah besar, karirku baik. Tapi ketika Tuhan sudah memberikan kesempatan dan memberkati semuanya, apa yang Tuhan terima malah sebaliknya. Kita lebih mencintai dunia ini daripada mencintai Tuhan. Kita tidak tahu Bapak Ibu berapa lama lagi waktu kita di dunia ini. Ketaatan hari ini bisa berdampak bagi kekekalan. Bapak Ibu Saudara-saudara, mungkin kita tidak sedang menjala ikan, tapi Bapak Ibu sedang duduk di ruang kerja, sedang bekerja bersama dengan teman-teman, mungkin di toko, mungkin di dapur, atau di mana saja kita tinggal, di sekolah, di universitas, di mana saja. Tuhan mau supaya kita menjadi saksi, menjadi berkat di sana. Kita mungkin merasa cukup dalam ibadah minggu, tapi Yesus memanggil kita lebih dari itu untuk terlibat nyata dalam kasih dan pelayanan. Demi menjadi murid sejati yang ikut ambil bagian dalam misi ilahi. Sebagai seorang pekerja, maukah kita bersaksi di tempat kerja kita siapa Yesus? Sebagai seorang ibu rumah tangga, maukah kita bersaksi tentang Yesus kepada teman-teman kita, ya, kepada saudara-saudara kita? Sebagai seorang mahasiswa, pelajar, maukah kita bersaksi kepada teman-teman kita yang lain? Bapak Ibu saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, ini menjadi satu hal yang sangat penting Bapak Ibu ya. Kalau kita melihat bagian ini Bapak Ibu, kita bersyukurlah kalau Tuhan masih mau memanggil kita. Bersyukurlah kalau Tuhan masih mempercayakan panggilan yang istimewa ini kepada setiap kita. Jika Bapak Ibu merasa belum siap dipanggil menjadi penjala manusia, karena mungkin Bapak Ibu belum bisa ngomong dengan lancar, belum bisa berkhotbah, ataupun pelayanannya belum besar, tenang Bapak Ibu saudara-saudara. Petrus yang dulunya cuma nelayan, ya, paling tidak Bapak Ibu itu saudara lebih unggul satu langkah dari Petrus. Bapak Ibu tahu bukan cara menggunakan WA? HP ada di tangan Bapak Ibu. Coba tanya Bapak Ibu saudara-saudara, selama ini sudahkah HP yang aku miliki itu aku pakai untuk
menyaksikan Kristus kepada orang lain. Sering sekali bukan kita membuat status WA, kira-kira status WA kita itu, apakah itu sudah menjadi berkat bagi banyak orang. Karena ingatlah ketika kita memasang status WA itu, semua mata yang berteman di handphone kita itu akan melihat. Sekalipun dia orang yang sudah percaya atau orang yang belum percaya, mereka akan melihat bahwa Yesus kita itu satu-satunya Tuhan dan Juru Selamat. Tidak menunggu untuk kita selesai pelatihan rohani, selesai DMM, selesai pemuritan. Tidak Bapak Ibu, selesai menghafal ayat Alkitab. Tidak. Yesus memanggil Petrus ketika ia sedang menjala ikan. Di tengah pekerjaannya, dengan jala di tangan, bau amis laut di badan, dan Petrus ikut Yesus. Demikian dengan kita. Dimanapun kita berada, panggilan Tuhan bagi kita di setiap aktivitas. Yesus tidak menunggu Anda pensiun, tidak tunggu Anda semua selesai sekolah, saudara-saudara. Bahkan tidak tunggu anak-anak selesai kuliah, tidak tunggu hafal ayat Alkitab. Yang memanggil Bapak Ibu Saudara hari ini, di tempat di mana Bapak Ibu berada. Kalau Bapak Ibu berada di rumah, mari jadilah berkat di sana. Bagi Anda yang punya driver, bagi Anda yang punya ART, bagi Anda yang punya karyawan, bagi Anda yang punya berkat, yang punya tetangga saudara, beritakan Yesus. Mereka butuh Yesus. Bapak Ibu Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, jika hari ini Yesus memanggilmu, apakah jawabanmu? Saudara yang dikasihi Tuhan, Yesus tidak hanya memanggil para rasul 2000 tahun yang lalu. Ia masih memanggil setiap kita hari ini. Di tengah lelahnya Bapak Ibu, di tengah tekanan pergumulan yang banyak, atau mungkin kita mengalami kekecewaan, Ia berkata, ikutlah aku. Ia tidak menunggu Bapak Ibu sempurna. Hanya satu hal yang Ia tanya, maukah engkau mengikut Yesus? Tuhan mau memakai setiap kita untuk maksud rencana Allah yang besar. Lagu pujian yang kita naikkan tadi, mahkota kehidupan, itu adalah janji Tuhan bagi setiap kita, orang-orang yang sudah diselamatkan, kita yang menjadi saksi, menjadi berkat bagi orang lain, membawa jiwa bagi Kristus, maka Tuhan janjikan mahkota kehidupan bagi kita yang setia. Tahukah Bapak Ibu Saudara-saudara, hidup ini singkat Bapak Ibu. Banyak hal yang kita kejar di dunia ini akan pudar. Tapi jika hari ini kita menjawab panggilan Yesus dan hidup sebagai penjala manusia, kita sedang menabur untuk kekekalan. Bukankah kita tahu lagu hidup ini adalah kesempatan? Jangan sia-siakan. Mereka butuh Yesus. Mereka butuh Yesus. Dan Yesus mau Bapak, Ibu, dan saudaralah yang akan menceritakan tentang Yesus kepada mereka. Dan lihatlah bagaimana kuasa Roh Kudus akan bekerja membawa mereka untuk percaya kepada Yesus. Jangan tunda Bapak Ibu, jangan takut. Yesus akan menjadikan Anda lebih dari apa yang Bapak Ibu kira. Karena apa? Karena Yesus bersama dengan kita. Yesus yang menolong kita. Bapak Ibu Saudara-saudara, satu kesaksian yang saya alami ketika menceritakan tentang Yesus Bapak Ibu. Saya tinggal di rumah tante saya, ya, di sana ada ART, tinggal di sana. Memang secara langsung kami tidak langsung menginjili Bapak Ibu. Apa yang kami lakukan adalah, kami memanusiakan asisten kami. Ya,
Di sana kami setiap pagi jam 4:30 sudah turun semua dari tangga, dari lantai 2. Kami bersama dengan tante itu sudah nyanyi, menyembah Tuhan, sudah berdoa. Sampai kami tidak terasa ya, sampai jam 6. Setelah itu kami menyapa asisten yang ada di situ, bahkan juga drivernya tante saya. Setiap makan bersama Bapak Ibu, kami makan bersama, tidak membedakan, bersama. Hampir berapa lama seperti itu ya, dan tante saya itu baik sekali ya. Saya banyak belajar dari tante saya itu. Saya melihat dia begitu mengasihi semua yang bekerja di dalam rumah itu, dan dia tidak ngomong tentang Yesus sama sekali. Bapak Ibu tahu, tapi lewat prakteknya dia melakukan apa yang Yesus lakukan. Nggak lama kemudian dia ngomong begini, "Ibu, bolehkah saya ke gereja?" Wah, itu rasanya saya mendengar itu kaget Bapak Ibu, karena dia itu dari Lampung ya, yang sangat serius sekali dengan agamanya. Akhirnya saudara-saudara, nggak lama kemudian kami bawa dia, saudara, berapa minggu dia, tiba-tiba berapa minggu kemudian dia itu nangis Bapak Ibu. Saya yakin ini Tuhan sedang bekerja. Nggak lama kemudian saya mau menjadi pengikut Yesus yang sungguh-sungguh. Akhirnya diajar sama gereja ya. Tak lama kemudian dia dibaptis. Sekalipun ini bukan hal yang mudah, karena dia tidak diizinkan pulang ke tempat tinggalnya. Bapak Ibu tahu, terus kami tanya, "Bagaimana kamu?" "Enggak, aku udah percaya Yesus, aku mau tetap ikut Yesus." Enggak lama kemudian Bapak Ibu, apa yang terjadi, mamanya sakit. Mamanya sakit itu semuanya itu sudah putus harapan. Tapi tiba-tiba mamanya ngomong begini ya, "Saya kok ingin ketemu dengan putri saya." Wah, mereka menolak Bapak Ibu, mereka tidak setuju, mereka marah sekali. Akhirnya mereka bilang begini, "Oke, kita coba hubungi. Apa yang kamu harapkan?" "Saya sebelum meninggal, saya mau ketemu dengan dia." Bapak Ibu tahu, yang bersama dengan kami ini, dia hanya berdoa, "Ibu, tolong bantu doa kami," hanya berdoa terus. Terus kami bilang begini, dibilang sama dia begini, "Oke, saya pulang ya, bolehkah ngomong sama mama?" Terus dia kesempatan ngomong sama mama, "Mama, bolehkah saya doakan mama dalam nama Tuhan Yesus?" Bapak Ibu, maaf kata, dia sudah hampir 10 hari mamanya itu tidak buang air besar. Udah dipikir mau meninggal. Ketika itu, "Kenapa?" "Ya, saya percaya Yesus, mama bisa sembuh." Pada waktu itu saudara, didengar sama yang lain itu tidak setuju. Mereka marah sekali. Tapi mamanya bilang begini, "Saat ini saya mau putri saya mendoakan saya. Kita buat perjanjian." Kata keluarga, "Kalau kamu sembuh, oke, gak apa-apa, kami ikut sama kamu. Tapi kalau kamu gak sembuh, kamu harus kembali." Dia bilang begitu. Terus mama ini ngomong sama, "Bagaimana nak, gak apa-apa ma. Percaya saja sama Tuhan." Gak lama kemudian Bapak Ibu Saudara, dia berdoa untuk mamanya. Maaf, gak lama kemudian tiba-tiba perutnya itu mules Bapak Ibu. Dan akhirnya dibawa ke toilet Bapak Ibu, dan akhirnya bisa buang air besar. Mulai wajah yang hitam itu, mulai kelihatan merah kembali, segar kembali, sembuh kembali. Mereka awalnya mau merancangkan untuk mencelakai putri ini. Tetapi Bapak Ibu, mamanya sudah bilang, "Lihat, dan saat ini saya percaya Yesus, kalian pun." Dan saya bersyukur mendengar kabar kalau keluarga itu sekalipun direndahkan, dikucilkan, diabaikan, keluarganya sekarang semuanya percaya kepada Yesus. Bapak Ibu Saudara-saudara, saya pernah mendengar kesaksian tentang Bapak Pendeta Beni Solihin Mawar yang Layu. Ada seorang pemuda juga yang terus sudah didatangi, dikunjungi. Ayo melayani Tuhan, ayo datang pada Tuhan. Dia terlalu sibuk dengan pekerjaannya. Dia sukses, dia berkarya dengan sukses luar biasa. Suatu ketika apa yang terjadi Bapak Ibu? Dia mengalami sakit kanker dan dia divonis sudah stadium 4. Pendeta Beni Solihin ngomong begini, "Saudara, kamu seperti mawar yang layu. Kalau sudah seperti ini, kamu bisa berbuat apa? Kalau kamu masih hidup hari ini,
bertobatlah, dan berikan yang terbaik untuk Tuhan. Bapak Ibu, kita masih sehat, amin. Kita masih kuat. Jangan tunggu kita seperti mawar yang layu. Ketika kita masih sehat, kuat hari ini, tunaikanlah tugas panggilan kita. Ikut Yesus sekarang. Dimanapun Anda berada, jadi saksi di sana, jadi berkat di sana. Muliakan Tuhan lewat kehidupan kita. Sampai akhir kita menutup mata. Tuhan membawa kita kembali ke dalam sorga. Dan mahkota kehidupan menjadi milik kita. Amin. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, kami datang dengan segala keberdosaan dan kelemahan kami. Terima kasih karena Engkau memanggil kami apa adanya. Ajar kami untuk percaya kepada panggilan-Mu ya Tuhan. Melepaskan apa yang menahan kami saat ini. Dan melangkah dalam rencana-Mu yang besar dan luar biasa. Jadikanlah kami penjala manusia ya Allah. Yang hidup untuk kemuliaan-Mu. Dan membawa jiwa-jiwa kepada terang kasih-Mu. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin.